Kami tahu bahwa kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Lord, I pray, let you touch each, everyone who join this meeting, Father God. Tuhan, kami percaya Engkau tangkap setiap orang yang hadir di meeting ini, Bapak. Ribaka Sekariante, there's a person, Sister Nadia. There's a person here named Nadia. Ribaka Ada orang di sini yang bernama Nadia. Ada yang bernama Nadia. The Lord is saying, my daughter, stay strong. Tuhan berkata kepadamu, anakku, bahwa tetaplah kuat. This is the not of time to give up. Ini bukanlah waktu untukmu untuk menyerah. But this is the time for you to stand strong. Tapi inilah waktumu untuk stand strong, untuk bertahan dengan kuat. God say, don't put a circle, don't limit yourself. Lord, I'm not capable. I can't go out. I'm being hurt so much. God say, don't put a circle around you. Jangan taruh lingkaran pembatas kepada dirimu, jangan membatasi dirimu sendiri. Because this Tuhan is mau melakukan sesuatu, jangan membatasi diri. Running in your mind, Lord, this is me. I can't go beyond this. If I go beyond this, people will reject me. People will start talk about me. I don't want to show my identity. Engkau berkata bahwa Tuhan, aku nggak mau melampaui ini, Tuhan, aku nggak mau melebihi batasanku, Tuhan. But the Lord is saying, my daughter, I bring breakthrough in your life. Tuhan berkata saat ini, aku akan memberi terobosan dalam hidupmu. I bring breakthrough in your life. Aku membawa terobosan dalam hidupmu. So worry no more. So jangan khawatir lagi. Don't doubt on yourself because I bring breakthrough. Jangan meragukan dirimu karena Tuhan akan mengembalikan dan memulihkan semuanya. Because I'm going to do great things in coming days, says the Lord. Aku akan melakukan perkara-perkara yang besar di hari-hari ke depan. In the name of Jesus, Lord, I release your anointing. Dalam nama Yesus, aku nyatakan, aku keluarkan urapan touch ini. Right now, in the name of Jesus. Touch. Disentuh oleh Roh Kudus saat ini. Disentuh oleh Roh Kudus. Disentuh saat ini dalam nama Yesus. There's another person here, Brother Tan Henry. Ada orang lain di sini yang bernama Tan Henry. Tan Henry. The Lord chose you as a great man, as a great leader. Tuhan memilih engkau sebagai orang yang luar biasa atau orang yang memimpin. Kau seorang pemimpin. But recently, what is happening around you? Instead of moving higher, you feel that you're going backward. Engkau merasa engkau bukan sedang meningkat, tetapi engkau sedang menurun. Engkau sedang mundur, mengalami kemunduran. Sometimes you feel this is not me. This is what I can do more than this. But why? Kau berkata bahwa ini bukan aku bisa melakukan hal yang lebih, tapi kau tidak tahu kenapa alasannya. And this thought is running in your mind almost about 3 months. Dan pikiran ini terus ada dalam pikiranmu selama 3 bulan ini. You feel that there's no door has been open for you. But God is saying, my son, this year I will open the door has been closed for you. Engkau merasa Tuhan tidak membukakan pintu, tapi tahun ini anakku dengarkan bahwa Tuhan akan membukakan pintu. The door is open for you. The Lord is saying, get ready, prepare yourself. Pintunya sedang dibuka, bersiaplah. God said, there's no more delay. Tidak akan ada lagi penundaan. Season of waiting is over. Tahun penungguan sudah selesai. In the name of Jesus, Lord, I release your anointing right now, Father. Touch him right now. Aku menyatakan urapan ini saat ini sentuh dalam nama Yesus. Touch. Dalam nama Yesus, sentuh dalam nama Yesus. I release your anointing. Dalam nama Yesus. Anointing break the yoke. Aku menyatakan urapan ini dalam nama Yesus. Oh, ribaka sekariante. Ribaka sekariante. Holy Spirit, Lord, we know that you already start moving in the midst of us. Tuhan, Roh Kudus percaya bahwa Engkau sedang bekerja di tengah meeting Lord, kami. I pray that you take control of this season, right? Tuhan, aku berkata bahwa Engkau yang akan kontrol hari ini. You speak to them, touch them, mold them. Engkau berkata kepada mereka, sentuh mereka, sembuhkan mereka, bentuk mereka. Release your fresh anointing on each everyone's above each. Ada urapan yang fresh, ada urapan yang segar turun saat ini. In Jesus' name we pray.
Amen. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Shalom. Hello. Is everyone there? Shalom, Pastor. Shalom. Shalom. God is good. Bagaimana perasaan kalian? God is good. God is God is good. good all the Tuhan itu time. baik. Tuhan itu baik. Amen. Amen. God is good all the time. Okay, great. So I'm really happy to see all of you once again. Aku sangat senang bisa bertemu dengan kalian semua sekali lagi. Can you hear me? Ya, Better, yeah? Okay. Some faces are new and some faces I already know them. beberapa muka itu baru, beberapa muka saya belum tahu. Amen. But anyway, we are still one family. Tapi setidaknya kita adalah satu keluarga. I may look very dark. Saya mungkin terlihat agak gelap. And all of you looks very fair. Dan kulit kalian mungkin lebih And terang. looks more beautiful, more handsome. Okay. Mungkin terlihat lebih cantik, lebih So ganteng. I believe God is doing great things in all of in everyone's life this year. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan perkara yang besar saat ini. So as a family, we encourage each other. So sebagai keluarga saya mendukung kalian I semua. mean, today is your day. Hari ini adalah hari kalian. Today is the day that God going to do great things in your life. Hari ini adalah hari di mana Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Remember, your time has come. This is the time that breakthrough is going to take place. Ingatlah bahwa hari kalian sudah datang, hari kalian setelah tiba. The time that you waited, it's already begin. Hal-hal yang kalian tunggu sudah sekarang sedang dimulai. It's your time, it's your decision whether you want to receive or you want to wait. Sorry? It's your decision whether you want to receive or you want to wait. Inilah keputusan kalian, apakah kalian mau menerimanya atau tetap menunggu. But I believe all of you are ready to receive something new in this new year. Tapi saya percaya bahwa kalian siap untuk menerima hal-hal yang luar biasa di tahun yang baru. Amen. Amin. I think I spoke on last year, right? I think Di tahun 2022. Are you ready for this new year? That's my question. Apakah Anda siap untuk tahun 2022? Are you ready or you still waiting for something? Apakah kalian ready? Apakah kalian siap? Atau kalian masih sedang menunggu sesuatu? Or you still in the doubt? Or Sorry? are you still in the doubt? Apakah kalian masih dalam keraguan? Or still in fear? Atau tetap di dalam ketakutan? Or still thinking what's going to happen next? Atau kalian berpikir apa yang akan terjadi setelah ini? What is your emotion now before this year? Apa perasaan kalian, emosi kalian tentang tahun 2022? What kind of emotion, with what kind of emotion you step into this year? Perasaan seperti apa yang kalian bawa ketika kalian memasuki tahun See, that's 2022? very important, because a new year, it's a new opening for us. Itu sangat penting karena setiap tahun yang baru akan membawa sesuatu yang baru juga. You might say 2020 and 2021 is doesn't bring any good to me. Mungkin kalian berkata bahwa 2021 tidak membawa sesuatu apapun dalam hidupku. But I wanted to think back what God has done in your life. Tapi saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian tentang apa yang Tuhan sudah God lakukan. still gave you one more chance for you to breathe tonight. Tuhan masih memberikan
satu perkara yang baru untuk kalian bisa berkemenangan saat ini. See, many of in our context, the one we saw yesterday, today they no longer. Seringkali kita melihat apa yang terjadi di kemarin, kita lihat hari ini sudah tidak ada lagi. The people we saw before, they never be with us today. Orang-orang yang kita kenali sebelumnya sekarang sudah nggak ada bersama dengan kita lagi. But we are still enter the new year with the strength of God. Tapi kita tetap masuk ke dalam tahun yang baru ini bersama This dengan Tuhan. is the great gift that God has given in this 2022. Ini adalah pemberian yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2022. You are the chosen one, have been chosen to enter the new year. Anda adalah orang terpilih dan kalian terpilih untuk memasuki tahun 2022. The chosen generation has entered into the new promised land. Generasi yang baru akan masuk ke dalam tanah perjanjiannya. So remember, you are the chosen one. So ingatlah selalu kalian tuh orang-orang yang terpilih. Whatever situation you may go through, remember God chose you. Apapun keadaan yang kalian lalui, percayalah bahwa kalian dipilih oleh Tuhan. Among the thousands, God chose you to enter this 2022. Di antara ribuan orang, kalian terpilih untuk memasuki tahun This is a 2022. gift that God is already given into your hand. Ini adalah sebuah pemberian atau hadiah yang Tuhan berikan di tangan kalian. Now is how we going to use the gift. Sekarang bagaimana kita menggunakan hadiah itu, gift How itu? we going to use this new year in the presence of God. Bagaimana kita memasuki tahun 2022 dengan hadirat Tuhan? It's very important, my dear brothers and sisters. Ini sangat penting, saudara-saudaraku. See, when Ibu Johanna called me for the meeting, she gave me a title. Ketika Bu Yohana menghubungi saya untuk saya bisa berkhotbah dalam meeting ini, dia memberikan saya judul Faith that moves mountain. Iman yang menggeser gunung, memindahkan gunung. I feel that's so powerful because why? This faith is going to change the entire year in our life. Sorry. I believe this the faith going to change the entire year in our life. Saya percaya bahwa iman ini akan mempengaruhi keseluruhan nasib atau hidup kita tahun 2022. It's not nasib, yeah. It is going to be changed. Akan ada perubahan. Because we don't have like a belief in other faith, FATE, but we have faith. We don't believe on nasib. No, we have a faith. Oh, kita tidak mempercayai nasib, tapi kita mempercayai iman yang bisa berdampak. Because Jesus is with us. Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. One thing that we need to remember, to remove the 2022 strongly, the only key is faith. Cara yang tepat untuk kita bisa berpindah ke tahun 2022 adalah dengan iman. To victory the 2022, the only key is faith. Sorry? The victory in the 2022, or the only key is faith. Kunci di tahun 2022 adalah iman. No. Okay, listen to my sentences very clearly because it cannot be shortened. All right. To victory this year, the key is faith. Victory. The victory. Kemenangan di tahun 2022 ditentukan kita. See, when I kindly don't be shorten my sentence because sometimes it's very important. All right. So everybody are here with hope. Setiap orang yang saya lihat sekarang dengan harapan. Everybody I was expecting God speak great things for this year. Setiap orang yang hadir saat ini saya berharap kalian bisa mengalami kemenangan. How many of you are preparing yourself for 2020 in victory? Berapa dari kalian yang mempersiapkan diri kalian untuk kemenangan di tahun 2022? Are you ready for the victory in 2022? Apakah kalian siap dengan kemenangan di tahun 2022? You may start slow. Mungkin kalian memulainya dengan lambat.
You may start with worriness. Mungkin kalian memulainya dengan You ragu-raguan. may start with burden. Mungkin kalian memulainya dengan You beban. may start with tears. Mungkin kalian memulainya dengan But tangisan. remember that it's not the end result. Tapi itulah bukan akhir dari segalanya. Because God is giving you a key to change your result. Karena Tuhan sudah memberikan kepada Anda kunci untuk mengubah hasilnya. I want you to write down this hour. Now is about 6:41. Sorry. Now is the time is 6:41. Sekarang waktunya kita memasuki 6:41. In Malaysia 7:41. In Indonesia 26, 6:41. 6:26 ya. 6:26. Now 6:21. 4:1. 6:21. 6:41. Yeah. Correct, huh? 6:41. Yeah. Now what's the time now? 6:41. Yes. I want to write it down. This is the hour that God is already opened the door for you. Ini adalah jam yang Tuhan tentukan untuk membuka pintu untuk kalian. The door of breakthrough is already open in this hour 6:41. Pintu terobosan sudah disediakan Allah. It's time for you to walk in. Ini waktunya Anda untuk melangkah ke sana. It's for you to enjoy the victory of God in your life. Ini waktunya kesempatan untuk Anda menikmati kemenangan From darinya. this hour until the end of 31st December, the breakthrough is going to take place in your life. Dari awal sampai akhir tahun ini Tuhan akan memberikan kemenangan dan terobosan dalam hidup No, kalian. from this hour, again, from This this hour? hour Dari jam ini until the end of the year, sampai akhir tahun nanti is going to be a breakthrough in your life. akan terjadi sebuah terobosan dalam hidup kalian. God is going to do great things. Tuhan akan melakukan perkara yang luar The biasa. door that you've been expecting for many, many years is already open. Hal yang kalian tunggu bertahun-tahun, Tuhan sedang membukanya. The door, pintu, Pintu. the door that you're waiting has been opened for you. Pintu yang kalian tunggu-tunggu sedang dibukakan kepada kalian. Are you ready to go into the breakthrough? Apakah kalian siap menuju terobosan itu? See, amen. But God expecting us to do two important keywords to live in the breakthrough life. Tapi Tuhan menginginkan ada dua kunci. Ada dua kata kunci untuk kalian bisa memasuki 2022. Important action. Sorry? Two important action. Dua aksi yang penting, dua tindakan yang penting. It's that we need to do for the breakthrough. Yang kita harus lakukan supaya terobosan itu terjadi. When we follow these two important keywords, your faith will move your mountain. Kalau kalian mengikuti dua kata penting ini, maka imanmu akan memindahkan gunung. The faith is already there. Iman sudah ada di sana, imanmu sudah ada di The sana. faith is already stronger. Imanmu sudah dikuatkan kembali. But the action, it still needs to be done. Tetapi action atau tindakan tetap harus dilakukan. This is what God is giving a reminder this year. Do this action, get the breakthrough. Itulah kenapa Tuhan mengingatkan kepada kalian, lakukan dua hal ini, maka terobosan And terjadi. your faith will move your mountains. Maka imanmu akan memindahkan gunung. Without delay, let's turn to 2 Corinthians chapter 9. 2 Korintus ayat yang ke-9. Matthew 21. I'm sorry. Matius 21. Yeah, Matthew 21. Matius 21 Verse 19. ayat 19. Yes. 19 to 21.
19 sampai ke 21. So kindly please be those who got please read bahasa. Wait, sorry. Saya bacakan mungkin ya. Matius 21 Ya, ayat 19 ya. Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Amen. This is one of the great word that God is teaching something new in our life. Ini adalah salah satu kata yang luar biasa yang Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. See, in verse 19, 20, you might thinking, oh, why God should destroy the leaf? Sorry. No, in verse 19 and 20, okay, you might think why God should destroy the plant. Di ayat yang ke-19 dan ke-20 mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan harus menghancurkan pohon ara itu? Mengutuk. But in a way, God showing something different, that God able to change anything. Tuhan sedang menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. See, we take the situation into good way. Kita mengambil situasi itu dalam sudut pandang yang baik. See, when Jesus speaks, the situation of the tree is changed. Ketika Tuhan berbicara, maka situasi dari pohon itu berubah. So the word comes out from the mouth of Jesus as life. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus memiliki kehidupan. So it has a situation changing situation. Sorry? It has a changing situation. Itu telah mengubah situasinya. In verse 21 we can see disciples, everyone shocked how Jesus can make this happen. Di ayat yang ke-21 murid-murid Yesus bingung kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan hal tersebut. How Jesus able to change. Bagaimana Yesus bisa memiliki kemampuan untuk mengubah. Now Jesus teaching two important keyword. So the disciples also follow the same things. Di sini kita punya dua kata kunci di mana murid-murid Yesus juga mengikuti hal ini. This is what God is expecting us to do in this new year. Inilah apa yang Tuhan harapkan kepada kita untuk lakukan di tahun baru ini. Key number one, Jesus said, do not have doubt. Kata kunci yang pertama adalah jangan memiliki In keraguan. verse 21 we can say, if you have faith and do not doubt. Di ayat yang ke-21 dituliskan bahwa kalau kamu percaya dan tidak bimbang. So doubt cannot mix with your faith. Kebimbangan tidak bisa bercampur dengan iman. If God wants to move your mountain, your faith should not have the campuran. It cannot be doubt. Kalau Anda ingin iman Anda memindahkan gunung, maka iman Anda tidak boleh memiliki campuran. See, sometimes when we buy things, we always look for original and local. Sorry? No, sometimes we buy things, we always look for original and local. Ya. Kadang ketika kita beli barang, kita melihat mana yang original, mana yang bukan. Yes. So we will think, okay, is it the original one? Because we know original will long last. Kita akan mengecek dan kita akan melihat bahwa oh ini original. Kalau ini original maka itu akan And we bertahan. say, no, if original, it will be good for me. It will be blessing for me. Dan kalian berkata bahwa kalau ini original maka itu akan jadi berkat untuk The hidup. non
original, we don't prefer. No, we cannot long last. Yang nggak original kita nggak memilihnya karena nggak bisa bertahan lama. So in the same way, God saying, if your faith to move mountain, it has to be original faith. Jadi di sini Tuhan berkata bahwa kalau iman kalian ingin memindahkan gunung, maka kalian harus memiliki iman yang orisinil. It cannot be mixed with doubt. Itu nggak bisa dicampur dengan Once kebimbangan. it's mixed, it's not original anymore. It's already fake. Iman yang bercampur dengan yang lainnya bukan lagi bisa dikatakan sebagai orisinil, tapi bisa juga dikatakan palsu dan menjadi This is tercampur. what God is expecting us to do this year. Inilah yang Tuhan harapkan untuk kalian bisa melakukan tahun ini. Situation around you even now, it's look like Goliath in front of you. Mungkin situasi yang kalian hadapi saat ini seperti situasi yang mirip seperti Goliat. It seems like no way for you to walk through. Seperti kayak nggak ada jalan untuk kalian bisa menembuskan itu. But remember, your original faith will make a way even though there's no path to go. Tapi kalian harus ingat bahwa iman yang orisinil akan membuat jalan untuk kalian. Ribaka seka kariyantala rimaka seke. Ribaka seke. Ibu Monica. Ribaka Ibu Monica. Ribaka seke riyantala bo ribaka. Ibu Ribaka Monica. seke. The Lord is saying, do Tuhan not berkata, give up. Jangan menyerah. This is the time not for you to give up, Ini bukanlah waktumu untuk menyerah. but time to hold upon God. Inilah waktu kalian untuk pergi menuju Tuhan. Because God said, I'm going to do shuffle from current position. I'm going to raise you up Aku akan sorry once again. from current position. I'm going to raise you up. Dari posisimu yang akhir-akhir ini aku akan mengangkat engkau. Many years God sees your sacrifice. Banyak tahun ada banyak pengorbanan. Many years God saw your works. Sorry, that's so what? God saw your works. Beberapa tahun ini Tuhan For many years, God see what you have done. Beberapa tahun belakangan Tuhan melihat apa yang kalian lakukan. But God apa yang said, sudah my kalian daughter, lakukan. this year I'm going to move you higher than one level before. Tapi Tuhan mengatakan tahun ini Tuhan akan membawamu ke tempat yang lebih The tinggi. 2 years of waiting, Tahun menunggu, 2 tahun yang menunggu the ini. 2 years of that, you patiently waited. Sorry? 2 years you've been patiently waited. Selama 2 tahun kalian betul-betul bergairah untuk menunggu, God betul-betul said, I'm bersemangat, going to sungguh-sungguh untuk bring menunggu. you higher this time. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi. So hold on my word, Berpeganglah pada perkataanku. because I'm going to do great things in your life. Karena aku akan melakukan perkara In the besar name dalam of hidupmu. Jesus, Lord, I release your anointing. Dalam nama Yesus. I release your Aku anointing. nyatakan urapan ini. Aku Touch hembuskan right now. urapan ini. Touch right now. In the name of Sentuh saat ini, Jesus. disentuh saat ini dalam nama Yesus. Ribaka sekariante riboko seki. Ribaka sekariante. Ibu Fiona. Ribaka sekariante. Ibu Fiona. Ribaka sekarianta la ribaka. Ribaka sekariante. The Lord is saying, what Tuhan you have berkata, gone through is not going to follow you anymore. Sorry? What you have gone through is not going to follow you anymore. Apa yang kalian sudah alami tidak akan kalian alami kembali. Your tears, Tangisanmu, your broken down, kehancuranmu, your neglection, penolakanmu, God is taking away from you. Tuhan mengambilnya daripadamu. God said, my daughter, by June, Tuhan berkata, the breakthrough is coming into your hand.
Anakku, mulai bulan Juni terobosan akan terjadi. You have lost a lot of things since 2018. Anda kehilangan banyak hal dari The 2018. biggest loss is happened on 2019, but it's from 2018. Kehilangan yang terbesar terjadi di tahun 2019. But God is saying, whatever has been taken from you is giving back to you. Tapi Tuhan berkata, apapun yang diambil daripadamu akan dikembalikan It's kepadamu. giving back to you as a double portion. Dan akan diberikan dalam bentuk double portion. Have faith on me. Sorry. Have faith on me. Milikilah iman kepadaku. And things will happen in front of your eyes. Maka hal ini akan terjadi di depan mata. In the name of Jesus, Lord, I've released a blessing Dalam nama right now. Yesus. Touch her Tuhan right now in berkati the saat name of ini. Jesus. Touch. Sentuh dia di dalam nama Yesus. The Lord is already start His work. Tuhan sedang bekerja saat ini. My brothers and sisters, your losses, God is giving back to you. Saudara-saudari, apapun yang menjadi kehilangan kalian, Tuhan ingin mengembalikannya. This year is not a year of loss, but year of breakthrough. Tahun ini bukanlah tahun kehilangan, tapi tahun terobosan. But one thing you need to know, the world will go into a shaken. Satu hal yang harus kalian tahu, bahwa dunia akan masuk dalam So goncangan. when we praying for a new year, okay, for what's going to speak for the new year. So untuk tahun yang baru ini, No, tahun 2022 ini, when we praying for new year, ketika kita sedang berdoa untuk tahun baru, okay, God gave this theme word for our church. Tuhan memberikan kata-kata kunci ini kepada gereja. It's in Haggai chapter 2 verse 7. Haggai 2 ayat yang ke-1. God will bring His greatest glory in the midst of shaking. Tuhan akan memberikan kemuliaan yang terbesar di tengah goncangan. This word is given by our director, senior pastor, by Pastor Amos. Sorry? This verse was given by our senior pastor, Pastor Amos. Kata-kata ini diberikan dari senior pastor kita, yaitu adalah Pastor Amos. So God spoke through him to our church, say, greatest glory in the midst of shaking. Tuhan kembali berkata kepada gereja bahwa akan terjadi kemuliaan yang besar di tengah goncangan. Then the whole church will receive the word and we pray. Be what? Sorry? And the whole church will receive the word and we start to pray. Ketika gereja menerima perkataan ini, maka gereja akan langsung And berdoa. God speaks a lot of things. What's going to happen to in the entire year? Dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita, akan berkata tentang apa yang terjadi di keseluruhan tahun ini. And when we pray, then sorry that the God keep reminding the greatest glory in the midst of shaking. Akan terjadi kemuliaan yang besar di tengah goncangan. So one thing you need to remember, okay, the greatest glory in the times of shaking. Ada satu hal yang harus kalian ingat, bahwa akan terjadi kemuliaan yang terbesar di tengah If goncangan you go through times of shaking, you need to remember the greatest glory of God is coming over you. Kalau kalian sedang melalui goncangan, kalian harus ingat bahwa kemuliaan Tuhan sedang dan akan terjadi dalam If hidup. you are going through a dark time, remember the greatest glory is coming through you, above you. Kalau kalian sedang mengalami kegelapan yang besar, harus diingat bahwa kalian akan mengalami kemuliaan. So when I was sitting in the presence of God, I said, Lord, give me a sign and wonders, so for me to share into our church. Ketika saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kepada saya tanda-tanda ajaib, sign, wonder, keajaiban yang terjadi. And then the Lord says, okay, that will be an earthquake, okay, and that earthquake is the beginning of the shaking.
Tuhan berkata akan ada gempa, tetapi gempa itu adalah awal dari sesuatu yang besar. And recently I saw, okay, Indonesia had an earthquake. It came out in news. Dan saya akhirnya melihat ada gempa, saya melihatnya di berita, saudara. And God is confirmed that it's a beginning of tribulation. Dan itu konfirmasi bahwa itu adalah awal dari sebuah masa-masa yang penderitaan, penganiayaan. But this is the time that God bringing His glory upon His children. Tapi inilah waktunya bahwa Tuhan memberikan kemuliaan kepada anak-anaknya. So this way, those who trust and have faith on God, they never will be shaken. Tapi mereka yang memiliki iman kepada Tuhan tidak akan digoncangkan. One thing I remember, that God will bring a shaking over our nation. Ingat selalu bahwa Tuhan akan membawa sebuah goncangan dalam sebuah This is negara. the cleansing for the nation. Tapi ini adalah pemurnian untuk negara This tersebut. is for renewing for the nation. Ini adalah sebuah pembaharuan untuk negara itu. The cleansing has to be done because the new anointing is ready to be poured upon Indonesia. Goncangan itu harus terjadi supaya ada urapan baru yang dicurahkan di Indonesia. The fresh anointing is already ready to be poured upon your nation. Urapan yang fresh sudah disediakan Allah untuk dicurahkan di Indonesia. But for one thing, before that, as the children of God, we need to do one thing. Tapi sebagai anak-anak Allah kita harus melakukan satu hal yang utama. We should have the original faith, and that faith will move the mountains. Kita harus memiliki iman yang orisinil dan iman itu akan memindahkan gunung. The faith cannot be mixed with doubt, worriness, or nothing. Iman itu tidak bisa dicampur oleh kebimbangan, ketakutan, atau apapun The juga. faith has to be stronger in the presence of God. Iman itu harus menjadi kuat di dalam hadirat Tuhan. It cannot be mixed one. Itu nggak bisa dicampur-campur, saudara. And the second key word, Dan kata kunci yang kedua, I want someone to read again the verse 21. Verse 21. Ayat 21. Ayat 21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Amin. And verse 2, the second key verse is dan kata kunci yang kedua adalah command, say. command, say, Command or say. Berkata. perintahkan. Perintahkan. Yes, true. Perintahkan. Very good. See, the second key point, with your faith, you must command. Hal kedua yang harus kalian lakukan untuk iman kalian kuat adalah memerintahkan. Remember, if you see Goliath in front of you, Contohnya adalah ketika kalian melihat Goliat di depan kalian. if you see a problem standing in front of you, command to the problem. In the name of Jesus, remove. Kalau kalian melihat masalah di depan kalian, perintahkan kepada masalah itu untuk pergi, maka masalah itu akan It pergi. means if the word has to come from inside of you. So, kata-kata itu harus lahir dari dalam diri kalian. So, number one, you need to have original faith. Number two, you have to use it command with faith. Yang pertama adalah kalian harus punya iman yang orisinal, dan yang kedua adalah kalian harus memerintahkan atau menggunakan iman kalian untuk So memerintah. when you use these two important keywords, your faith will move the mountains. Kalau kalian menggunakan dua hal ini, maka iman kalian akan memindahkan gunung. This is what you need to believe, my dear brothers and sisters. Inilah hal yang harus kalian percayai. Enough of Saudara-saudariku. the time of waiting. Cukup waktu menunggu. Enough of crying. Cukup untuk menangis. Enough of failures. Katakan cukup It's kepada time for you to kesalahan. arise and shine.
Ini waktunya untuk kamu terbang dan kamu It's bersinar. time for you to experience the breakthrough. Ini waktunya kalian untuk mengalami terobosan. Shaking gonna come. Goncangan akan terjadi. But in the midst of shaking, God going to bring His greatest glory upon you. Tapi di tengah goncangan itu Tuhan akan memberikan kemuliaan yang luar biasa. The greatest glory is going to fill you because of your original faith upon God. Kemuliaan yang besar akan terjadi dalam hidup kalian karena kalian memiliki iman yang orisinil. Remember, 2022, it's already given in your hand. Ingat bahwa 2022 sudah diberikan kepada kalian di tangan kalian. It's given into your hand. Diberikan di tangan kalian. It's time for you to go into the breakthrough of 2022, my brothers, sisters. Inilah saatnya kalian untuk menuju terobosan di tahun 2022. No more doubt. Nggak ada lagi kebimbangan. No more tears. Tidak ada lagi tangisan. No more thinking it will be happen or it will not happen. It will happen in the name of Jesus. Tidak lagi berpikir bahwa oh ini terjadi atau enggak, itu terjadi atau enggak, tapi itu akan terjadi. It's a year of the promised word of God take place in our life. Ini tahun di mana janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. If you are walking in the midst of shaking, the greatest glory of God is coming over to you. Sedang berjalan di dalam kegoncangan, maka kemuliaan Tuhan sedang dan As akan God terjadi dalam hidupmu. spoke to Haggai, the greatest glory is coming over to each every one of your life. Kemuliaan besar akan terjadi di setiap kehidupan kalian masing-masing. So you will never be the same anymore. So kalian tidak akan menjadi sama lagi. You will never in the same position anymore. Kalian tidak akan ada di dalam posisi yang sama lagi dan lagi. Because your faith, it's already moved the mountain which standing in front of you. Karena iman kalian sudah memindahkan gunung dan itu sudah berdiri di depan kalian. Say to change the situation, you only need these two important keywords. Untuk kalian bisa mengubah keadaan ini, Anda hanya butuh dua I see kuncinya. 2022 majority you can see 2. Tahun 2022, sorry. Now in 2022, the main number is 2. Di tahun 2022 kata yang huruf yang utama adalah 2. So it's very simple. It's a two important key action that God is expecting us to do. So ada dua hal yang utama yang Tuhan mau kita untuk lakukan. So number one, your faith has to be original. No more fake Hal yang faith. pertama adalah harus ada iman yang orisinil. Jangan sampai kalian punya iman yang palsu. In the midst of shaking, remember God is able. Di tengah goncangan, kalian harus percaya bahwa Tuhan itu mampu. In the midst of troubleness, you must think that God is able to change. Di tengah masalah-masalah ini, kalian harus percaya bahwa Tuhan mampu. When economy down, that's where God will change your economy to go high. Ketika ekonomi kalian sedang turun, Tuhan akan mengubah ekonomi kalian menjadi naik kembali. I want to encourage all of you with one important testimony. Aku mau menguatkan kalian dari sebuah kisah It saksian. happened into our church. Itu terjadi di gereja Okay, saya. because when last year we before the year end we had a 30 days prayer. Sebelum tahun lalu selesai, kami memiliki 30 hari And one puasa. one 30 hari. newly married couple, so they newly accept Christ and they start joining in our church. Ada satu keluarga baru yang baru menerima Kristus. And this couple they've been suffering quite some time. Dan pasangan ini telah menderita dalam waktu yang cukup lama. Then I told them, okay, in this 30 days prayer, God going to do great things. Dan saya berkata di dalam waktu-waktu doa ini Tuhan akan melakukan perkara yang So besar. what this couple done, they take the word and start to build faith on it. Mereka menerima perkataan itu dan mulai beriman terhadap hal tersebut. They start to build their faith in the word of God. Dia mulai membangun imannya di dalam Tuhan.
what happened before the end of 30 days? Sebelum 30 hari itu selesai, Suddenly the family receiving a surprise after surprise. tiba-tiba keluarganya menerima kejutan demi kejutan. The husband getting a new vehicle, the wife getting a new car. It's all just given to them. Suaminya dapat mobil, istri dapat mobil, sesuatu yang benar-benar luar biasa. And another brother in our church, he get a vehicle for free. Someone just bless him. He said, "You just take it and use it. It's totally for you." Get A what? Sorry, vehicle. get what? A vehicle means a bike. Vehicle. Yeah. Vehicle. Yes. Oh, lalu saudara kami menerima kendaraan. And he just got it. Someone came and said, "Bless it," and say, "Just use it. It's free for you." Ada seseorang yang memberikannya sekedar ini pakai aja. Pokoknya mobil ini pakai aja untuk kalian gunakan. And another family came and in the 30 days prayer. Dalam 30 hari ada satu keluarga lagi yang datang. And she, the mother brought his son for prayer. Ada seorang ibu yang membawa anaknya untuk masuk dalam doa. And she said, "Pastor, just pray." She just didn't say anything. Say, "Just pray for my son." Dan ibu itu berkata kepada pendeta bahwa doa saja untuk anak ini, doakan saja. Then we as a church member, we all get together and we pray and we bless the son. And he's a 7-year-old boy. Akhirnya ya kita berdoa dan itu anak umur 7 tahun. Okay, and after the prayer, the boy started turn back to his mother and he said, "Mom, I'm hungry. Give me food." Setelah doa, anak itu bilang sama mamanya bahwa, "Ma, aku lapar, aku mau makan." And the mother, she shocked and didn't speak, not even a word. She just stand in the shock. Dan ibu itu tidak, The mother was shocked and she didn't speak any single word. Dan ibu itu shock karena ibu itu shock dan tidak memberikan kata-kata apapun. Then we ask, "Why your son is asking food? Please give something." Dan kita berkata kepada, "Kenapa kamu shock? Kenapa kamu seperti itu? Anakmu minta makanan." And she said, "This is the first time that his son is speaking." Dia berkata bahwa ini pertama kali anak saya berbicara. From the day one he's born until age of 7, the son never speak, not even a word. Dari lahirnya sampai umur 7 tahun, 8 tahun, anak ini tidak pernah berbicara. But the moment we pray on the faith, God opens the dumb which come to speak. Tapi momen di mana kita berdoa kepada orang itu, maka anak itu berbicara, sanggup berbicara. Never speak, he start to say, "Mom, I'm hungry, give me food." Anak itu berkata, "Ma, aku lapar, berikan aku makanan." See, is one of the greatest thing that what God has done in our church. Lihatlah saudara, itu hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan di Not only gereja that, kami. I share one more testimony that we will Saya akan encourage share all of satu you. kesaksian lagi. There's Untuk one more couples, they came into 30 days prayer again. Ada satu pasangan yang datang ke acara doa 30 They hari had kami. a biggest debt before they came to 30 days prayer. Dia memiliki utang yang sangat banyak sebelum masuk It's ke. not been settled for many years. Sorry, They never settled for many years. pasangan ini nggak pernah betul-betul settle secara keuangan selama beberapa But tahun. in the prayer, they learn about faith and they build their faith in the presence of God. Dan di acara 30 hari ini mereka belajar tentang iman. And today they're having one of the biggest courier office, okay, in the middle of the city. Dan saat ini mereka punya seperti kantor Korea yang ada di tengah kota. They open up a courier from zero. It's all happened within this 1-2 months. Semua ini terjadi dari 0 sampai selanjutnya dengan hanya terjadi beberapa bulan. When they have no money, they're completely zero. Now they're having a business, okay, in the middle of the city.
Nah, sekarang mereka memiliki bisnis di tengah kejadian ini. It's all why I'm saying this is not to proud but encourage you. Faith moves mountain. Mengapa saya melakukan ini? Karena saya ingin berkata kepada kalian bahwa iman itu memindahkan gunung. See, if God can open up a dam to speak, God will able to open the door for you. Kalau Tuhan bisa membuat anak umur 7 tahun berbicara, maka Tuhan akan melakukan juga hal yang sama kepada kamu. God able to bring from zero to the higher level, the same God can able to do great things in your life. Kalau Tuhan bisa melakukan dari nol, dari kosong sampai sesuatu, maka Tuhan juga lakukan yang sama terhadap The hidup only kalian. thing that you and I need to do is have an original faith in God. Yang harus kalian lakukan adalah memiliki iman yang And orisinil. speak with faith. Dan katakan dengan iman. You no need to do anything else. No need to do bigger things. These two Anda keywords nggak will perlu change your life. melakukan hal-hal yang lain. These two keywords will change your life. Dua hal kunci ini akan mengubah kehidupan. Are you ready to change this year, my brothers and sisters? Apakah kalian siap untuk mengubah tahun 2022? Are you ready to go into the breakthrough? Apakah kalian siap untuk terobosan ini? Are you ready to change your position? Apakah kalian siap untuk mengubah posisi kalian? God doesn't need your status. Tuhan nggak butuh status kalian. God doesn't need your experience. Tuhan nggak butuh pengalaman kalian. God only needs your original faith. Tuhan hanya butuh iman kalian yang orisinil. The faith with no doubt. Iman tanpa keraguan. When God say, I will open the door, God will open the door whatever happens. Dan kalau Tuhan berkata, aku akan membukakan pintu, maka aku akan membukakan pintu apapun itu. If God say, I will raise you up, whatever happens, God will raise you up. Kalau Tuhan berkata bahwa aku akan mengangkat kamu, maka apapun yang terjadi, Tuhan akan tetap mengangkat Your kamu. blessing will never miss your address. Berkatmu tidak akan kelupaan terhadap alamat rumahmu. Your portion will never given to somebody else. Porsimu tidak akan diberikan kepada orang yang lain. Your anointing will never be shared to someone else. Urapanmu tidak akan diberikan kepada It orang will lain. never miss your address, my brothers and sisters. Ini tidak akan pernah meleset kepada alamat Don't rumahmu. seek for opportunities. Jangan mencari kesempatan. Seek for God, Carilah Tuhan. and the opportunity will seek you. Sorry. The opportunity will seek you. Dan kesempatan akan mendatangi kalian. So the moment you seek God, the opportunity, the breakthrough, the doors will be open for you. Momen ketika kalian mengejar Tuhan, maka kesempatan segala sesuatu yang baik akan mengalir. Get ready. This year is your year. Tahun ini adalah tahunmu. Healing is coming over to you. Kesembuhan sedang terjadi dalam hidupmu. New beginning is coming over to you. Awal yang baru akan terjadi dalam New hidupmu. growth is coming over to you. Pertumbuhan yang baru terjadi dalam hidupmu. The new vision is coming to you. The new what? The new vision. Visi yang baru akan terjadi dalam The hidupmu. fresh anointing coming to you. Urapan yang segar akan mendatangi kamu. Your portion is never miss your address, my brothers. Porsimu tidak akan meleset. It Dalam belongs hidupmu. to you alone. Itu tertuju kepada Anda. Your faith will move the mountains. Imanmu akan memindahkan gunung. Now I believe already every one of you are ready for the fresh anointing. Saya lihat kalian semua siap untuk menerima pengurapan yang fresh. Remember, let your faith change your faith to original faith. Ingatlah untuk mengubah imanmu menjadi iman yang orisinil. It cannot mix with your doubt, your failure, your cries, your tears. No. Nggak bisa dicampur dengan kebimbangan, ketakutan, kekalahanmu. Faith has been original upon God.
Sorry? Faith has to be original upon God. Imanmu harus menjadi original dan kuat. With faith, you speak the word of God and it will be happen in your life. Dengan iman Anda katakan perkataan firman, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. My brothers and Amen. sisters, Saudara-saudariku, I tell you, God going to raise you tremendously in coming days. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa, mengangkatmu di hari-hari ke depan. Don't lose hope. Jangan kehilangan harapan. Never give up. Jangan menyerah. You will never know how God going to raise you higher, but you will go higher. Kalian nggak akan pernah tahu bagaimana cara Tuhan mengangkatmu, tapi kalian akan diangkat oleh Tuhan. Because your original faith moves every stumbling block that comes against you. Karena imanmu yang orisinal telah menggeser dan mengalahkan setiap penghalang dalam hidupmu. Amen. Amin. Now are you ready for the 2022? Sekarang apakah kalian siap dengan tahun 2022? Do you have the same mindset to face this 2022? Apakah kalian punya mindset yang benar untuk menghadapi tahun Do 2022? you still have the same faith that's going to face 2022? Apakah kalian masih memiliki iman yang sama untuk masuk ke 2022? Or you have the original faith? Atau kalian memiliki original faith? Original Iman faith. yang original. Iman yang original. The faith can move your mountains. Iman yang akan akan memindahkan The gunung. faith that moves your tears. Iman yang menggeser tangisan-tangisanmu. The faith that breaks your failures. Iman yang mengalahkan kegagalan-kegagalanmu. It's ready to awaken in your life. Akan sedang siap untuk dibangunkan, dibangkitkan dalam hidupmu. It's already start manifest in your life. Itu sedang termanifestasi dalam hidupmu saat ini. Receive in the name of Jesus. Dalam nama The Yesus. name of Jesus. Ribaka sekariantalabu. Rimaka sekariantala ribakalabu. Rimaka sekariantalabu ribaka. I'm going to pray for two group of people today. Saya akan berdoa untuk dua grup hari ini. Even I know some of you are watching through YouTube. Saya tahu ada kalian yang sedang melihat dari YouTube. Remember, don't think nobody knows I'm watching. As God knows I'm suffering. Jangan berkata bahwa saya nggak ada orang yang melihat saya. Tuhan melihat. God is watching over you, my brothers and sisters. Tuhan sedang melihat Anda, saudara-saudariku. Group number one, I'm going to pray for your healing. Grup nomor 1, saya ingin berdoa untuk kesembuhan. I want everybody close your eyes. Semuanya mohon tutup mata. Even those who watching from YouTube, close your eyes. Bahkan kalian yang sedang menonton di YouTube, tutup mata kalian. Your miracles is coming over to you. Mujizat sedang datang ke dalam hidupmu. Healing of God is going to change your life completely. Kesembuhan dari Tuhan akan datang dalam hidupmu dan mengubah hidupmu. I want you to place your right hand in the place where you having a disease, pain, or you need. Saya ingin tangan kalian diarahkan kepada tempat di mana kalian sedang merasakan sakit. Wherever you have a pain, place your hand. Dimanapun kalian merasakan ada yang nggak enak, the place ada rasa nyeri, the place where you are suffering, tempat di mana kalian menderita, God going to heal you tonight. akan menyembuhkan saat ini. In the name of Jesus. Di dalam The nama name of Yesus. Jesus, Lord, I speak your healing Dalam nama tonight. Yesus. Aku berkata kesembuhan saat ini dalam nama Yesus. Lord, everyone who's sick for healing, I release your healing right now in the name of Jesus. Aku menyatakan kesembuhan saat ini dalam nama Yesus. Touch them right now, Father God. Tentu mereka Tuhan. Every dengan kuasa-Mu. pain, Setiap sakit, every complication, setiap komplikasi yang every terjadi, disease, setiap sakit, Lord, I'm breaking it in the name of Jesus.
Aku patahkan saat ini di dalam nama Yesus. Lord, I speak your healing in their body right now, Father. Aku berkata kesembuhan terjadi saat ini Lord, kepadamu. I pray let your blood flow into the body, cleanse all unwanted. Berkata saat ini darahmu mengalir ke dalam tubuh mereka. Touch right now. Touch right Tentu now. Tuhan Yesus. Touch Tentu right saat now. ini dalam nama Yesus. Touch right now. Tentu saat ini dalam nama Be Yesus. healed in the Tentu name saat of ini dalam nama Jesus. Yesus. Be healed Sembuh in the saat ini name of dalam nama Jesus. Yesus. Sembuh saat ini dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Be Sembuh saat ini healed. dalam nama Touch. Yesus. Touch. Sembuh. Touch. Sembuh saat ini Touch. dalam nama Yesus. Ribaka Tentu sekarian talabo ribaka Tentu saat seki. ini dalam nama Yesus. Ribaka every heart disease be healed in the name of Jesus. Setiap sakit jantung disembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Every cancer be healed in the name of Jesus. Setiap kanker disembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Every pain complication be healed in the name of Setiap Jesus. sakit komplikasi disembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Touch right now, Father God. Sembuhkan saat ini dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Sembuhkan dalam nama In the name Yesus. of Jesus. Dalam nama Complete Yesus. healing. Kesembuhan yang sempurna. Complete healing. Kesembuhan yang Oh, sempurna. rimakas. Kesembuhan yang sempurna. In the Ya name of ratakan nama Jesus. Edenalabatakan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Group Dalam number nama Yesus. 2. Grup nomor 2. I'm going to pray for your breakthrough. Saya akan berdoa untuk terobosanmu. Many people you are still crying for the breakthrough to be open. Banyak dari kalian masih menangis untuk meminta terobosan dibuka. Many of you still waiting that the doors be open for you. Banyak dari kalian masih menunggu pintu Tuhan untuk dibuka. But I'm going to encourage you. God is already opened the door for you, my brothers and sisters. Saya ingin meyakinkan kalian bahwa Tuhan sudah membukakan The pintu. doors of heaven, it's already open for you. Pintu dari surga sudah dibukakan. Oh, Ribaka second. I'm telling you, whatever you has lost, Aku katakan bahwa apapun yang telah you might have a biggest problem that you've been never solved for many years. mungkin kalian memiliki masalah-masalah besar yang kalian hadapi Or beberapa you're waiting tahun for ini. the big finance to come. Atau kalian menantikan keuangan yang terjadi untuk Or masa depan some of you kalian. are praying for babies. Beberapa dari kalian berdoa untuk bayi. You already married, but you're waiting for the baby. Anda sudah menikah, namun Anda menunggu untuk bayi. The breakthrough is coming. Terobosan telah The terjadi. miracle is coming. Mujizat telah terjadi. Some of you having a biggest debt that's never been settled. It's a breakthrough is coming. Beberapa dari kalian memiliki hutang yang tidak terbayarkan, namun terobosan akan terjadi. Another person, you are waiting for work because you've been jobless for many years. The opportunity is coming. Beberapa dari kalian menantikan pekerjaan karena kalian sudah pengangguran selama beberapa tahun ini. A peace in the family is coming. Sorry. Peace in the family is coming. Damai sejahtera untuk keluarga kalian sudah See, datang. I'm going to pray all of you. Saya akan berdoa untuk kalian semua. If you are the person, just raise your hand towards God. Oh, ratakan nama. If you are the person, raise your hand towards God. I'm going to pray for you. Jika kamu orangnya, angkat tanganmu saat ini. Angkat tanganmu jika kamu orangnya. The name of Jesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I Dalam pray nama for Yesus. those who having a problem, those who suffering, oh Lord. Tuhan kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, yang sedang menderita saat ini. Lord, I break the curse they're suffering for. Aku patahkan kutuk saat ini dalam nama Lord, Yesus. I release your anointing. Let the anointing break every yoke they're facing. Aku menyerahkan urapan biar urapan ini mematahkan Lord, setiap halangan-halangan. break the debts in Jesus' name. Tuhan, aku patahkan setiap hutang-hutang itu. Lord, I break the family curse in Jesus' name. Tuhan, aku patahkan kutuk keluarga saat ini. Lord, I break every complication in the womb in Jesus' name.
Aku patahkan setiap komplikasi yang ada di dalam kandungan. Lord, I break every conflict. I break every confliction in the family in Jesus' name. Tuhan, saat ini aku patahkan setiap konflik yang terjadi dalam Lord, keluarga. I pray, break every stumbling blocks against to bring opportunities in Jesus' name. Aku patahkan setiap penghalang-penghalang agar kesempatan bisa mendatangi hidup Lord, kalian. Lord, I pray every losses, Lord, you bless them in double portion. Setiap orang yang merasa kehilangan akan diberkati 2 kali lipat. Lord, I release your miracle in Jesus' name. Aku nyatakan saat ini urapan mujizat dalam nama Bless Yesus. them in Jesus' name. Berkati mereka Bless Tuhan in Yesus. Jesus' name. Berkati mereka dalam nama Bless in Yesus. Jesus' name. Berkati mereka dalam nama Touch them Yesus. right now, Father. Tentu mereka saat ini dalam nama Lord, Yesus. every complication be taken away and I bless them in your name. Diambil dalam nama Yesus. Touch them right now. Tentu mereka saat ini. Be with them, guide them. Selalu ada dengan mereka, Bapak. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amen. Amin.